Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Halo sahabat religi, saat ini kita berada di acara relasi religi serasi. Bersama saya Hajaria Pombaile, penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Madidi, Kementerian Agama Minahasa Utara. Tema kita pada kali ini adalah beragama di ruang publik. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di sebuah negeri yang indah, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah keberagaman suku, budaya, dan tentu saja keberagaman agama. Ruang publik seperti di jalan, di pasar, di sekolah, di tempat bekerja, bahkan di media sosial bukanlah ruang yang hampa akan agama. Justru di sanalah nilai-nilai keagamaan kita diuji, seharusnya memancarkan cahaya rahmatnya. Beragama di ruang publik bukan hanya tentang menampakkan simbol-simbol keagamaan, tetapi tentang menghadirkan nilai-nilai agama dalam bertutur kata, sikap, dan tindakan. Beragama di ruang publik berarti mewujudkan ajaran agama dalam perilaku nyata, bukan sekedar simbol atau klaim kebenaran. Ruang publik adalah tempat berbagai keyakinan. Setiap orang punya keyakinan dan cara beribadahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sikap saling menghargai dalam perbedaan keyakinan, tegas dalam keyakinan, akidah dan ibadah, dan menghormati dan damai dalam interaksi sosial. Agama adalah rahmat, kedamaian, dan petunjuk. Namun, ketika agama dibawa ke ruang publik, tidak jarang muncul problem. Mengapa? Karena sebagian orang lebih sibuk menonjolkan identitas agama dengan simbol, sorakan, bahkan fanatisme buta daripada menampilkan akhlak dan amal nyata. Di era digital saat ini, ruang publik meluas hingga ke dunia maya. Sayangnya, seringkali media sosial menjadi tempat penyebaran kebencian, fitnah, dan penghinaan terhadap simbol atau keyakinan agama lain. Sikap ini jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun, terutama Islam yang menjunjung tinggi tabayun dan akhlakul karimah. Nah, adapun problem beragama di ruang publik. Yang pertama, agama hanya dijadikan simbol. Ada yang mengira cukup dengan pakaian, jargon, atau sorakan sudah mencerminkan keberagaman. Padahal, pakaian adalah syiar dan akhlak adalah inti. Yang kedua, fanatisme berlebihan. Seringkali orang menganggap kelompoknya paling benar, sehingga muncul caci maki, hujatan, dan intoleransi di ruang publik. Yang ketiga, agama diperalat untuk kepentingan dunia. Kadang, agama ditarik ke dalam kepentingan politik, bisnis, ataupun popularitas, sehingga hilang esensi sucinya. Yang keempat, kurangnya teladan akhlak. Kita lebih suka bersorak, menunjukkan agama dengan suara keras, tapi lupa berbuat adil, sabar, jujur, dan santun. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun solusi beragama di ruang publik. Yang pertama, kembalikan agama pada akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari diutusnya Rasulullah adalah untuk pembinaan akhlak, yaitu agar manusia memiliki budi pekerti yang luhur, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Semakin tinggi akhlak kita, semakin nyata agama kita. Yang kedua, beragama dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.
Ayat ini jelas mengabarkan siapa yang harus kita teladani di zaman saat ini. Tidak bisa dipungkiri, zaman sekarang kita melihat kemerosotan akhlak dan etika yang begitu luar biasa. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak memiliki teladan dan kehidupan. Bahkan tidak jarang yang dijadikan teladan adalah orang-orang yang tidak memiliki etika, sehingga akan berdampak kepada perilaku dan tingkah laku sehari-hari. Siapa yang harus kita teladani? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan mengenalinya dan mempelajari akhlak budi pekertinya berdasarkan sirah nabawiyah, dan pasti akan kita dapati Rasulullah sebagai teladan yang baik bagi kita. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini mengajarkan bahwa agama tidak boleh dipaksakan, karena iman adalah pilihan hati yang lahir dari kesadaran dan keyakinan, bukan dengan tekanan. Dalam konteks ruang publik, ayat ini mengingatkan menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan, menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan kelembutan, bukan dengan paksaan, menunjukkan keindahan Islam lewat akhlak dan keteladanan, bukan dengan marah atau menghina. Tunjukkan dengan sikap yang membuat orang kagum, bukan dengan sorakan yang membuat orang lari. Yang ketiga, santun dalam perkataan. Belajar menerima perbedaan sebagai suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, gunakan media publik untuk kebaikan. Di media sosial, tunjukkan agama dengan kata-kata yang menyejukkan, bukan dengan menyulut permusuhan. Jadikanlah lisan dan tulisan kita sebagai sumber kesejukan, edukasi, dan pencerahan. Hindari provokasi yang dapat merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Jika kita ingin berdakwah atau berdiskusi, lakukan dengan cara yang baik, santun, dan edukatif. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian Allah juga mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Qulu linnasi husna, yang artinya bertuturlah kata yang baik kepada manusia. Penggalan ayat ini menegaskan bahwa penyampaian agama di media sosial atau panggung politik harus dilakukan dengan kata-kata yang baik, bukan dengan sorakan atau simbol yang provokatif. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Inti dari surat ini adalah yang pertama, pentingnya etika berbicara. Kualitas iman seseorang sangat tercermin dari lisannya. Perintah untuk berkata benar, qaulan sadidan, menunjukkan bahwa kejujuran dan kesantunan dalam komunikasi adalah bagian integral dari ketakwaan. Yang kedua, hubungan timbal balik. Takwa dan kejujuran lisan adalah sebab, dan perbaikan amal serta ampunan dosa adalah akibat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jaminan kemenangan. Ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya melalui ketakwaan dan etika lisan adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan tertinggi di akhirat. Sahabat relasi, beragama di ruang publik memang penuh tantangan, tetapi solusinya sederhana. Tunjukkan agamamu dengan akhlak, bukan dengan sorakan. Kedamaian bukan lahir dari siapa yang paling keras berteriak, tetapi dari siapa yang paling sabar menahan diri. Agama bukan hanya tampilan luar saja, melainkan cahaya akhlak yang memancar dari setiap perilaku kita. Mari kita jadikan ruang publik sebagai ladang amal kebaikan, tempat kita menaburkan benih toleransi, keadilan, dan kasih sayangnya demi terciptanya Indonesia yang damai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita semua untuk menjaga akhlak di ruang publik sehingga agama benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian episode relasi kali ini. Saya Hajaria Pombaile pamit undur diri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam relasi.